Kebangetan sambatlah seseorang perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kau kebangetan man. Nah, ini masuk ke arah koplonya nih. Hai, kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang 8 pertanyaan favorit bersama The Jati The Dharma. Jati Dharma. Gue gak bisa menghilangkan nama itu dari kepala gue. Lo di luar sana dikenal sebagai Jati Dharma, tapi lo buat gue dikenal sebagai The Jati The Dharma. Beliau ini adalah presenter anchor SCTV dan biasanya sama ini ya, siapa? Dea siapa namanya? Dea siapa? Siapa namanya? Pasangan itu kalau di SCTV siapa namanya? Ganti-ganti. Yang cewek biasanya siapa ya kalau pagi itu? Ada Zenfrilla, ada Dorothea. Dorothea, maksudnya Dorothea. Kenapa jadi dia? Dorothea. Iya. Ada apa dia? Dia belakangan sering dia sih. Jadi total lo udah di SCTV sejak 10 tahun yang lalu lebih, ya? Iya, 10 tahun cuy. 10 tahun lebih kan? Berarti kan berapa tuh? 11? 11 ya? Iya, 10 tahun. Oh, 10 tahun. 2010. Oh, 2010, I see. So that's 1 dekade, man. Oh my God. Bagaimana perasaan lo sejauh ini? Nyangka bisa bertahan segitu. Masih enjoy sejauh ini. Menurut gue kantor ini paling dia. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas tentang 8 pertanyaan favorit berkaitan dengan lagu sepanjang hidup lo. Jeng jeng. Oke. Pertanyaan pertama adalah lagu patah hati terfavorit. Yeah. Sebenarnya sih kalau gue kalau lagi ada perasaan gimana-gimana itu nggak terlalu yang langsung relate lagu apa gitu sih. Cuman kalau pas lagi denger lagu terus lihat liriknya, wah ini lagunya keren banget ya, kalau misalnya pas lagi patah hati kayak ini paling pas gitu menurut gue. Nah, kalau gue tuh sekarang lagi suka, menurut gue yang lagu patah hati yang paling jempol itu ini, lagu judulnya Kartonyono Medot Janji. Nah, judulnya udah kelihatan, Medot Janji, mutusin hubungan. Oh, medot janji itu artinya medot tuh mutusin. Janji itu memutus janji. Oh. Jadi bahasa janjinya apa ya? Dulu sama ini bahasa Jawa. Ada ini lagu-lagu Jawa Tengah. Ini lagu Jawa koplo yang lagi hot-hotnya buat ambiar, sobat ambiar gitulah. Oke. Nah, yang nyanyi sih Denny Caknan, lagunya enak banget. Jadi lagu patah hati tapi begitu dimasukin lagu koplo tuh kayak itu tuh bawaannya kayak enjoy, pengen goyang gitu kan. Nah, tapi gue sempet dapet versi pianonya dan itu menurut gue enak banget. Nah, pernah sempet gue cover sih di Instagram gue. Oh gitu. Dan ya apresiasinya lumayan lah, pada banyak yang respon bagus. Nah, awalnya lo terpapar dengan lagu itu gimana ceritanya? Sebenarnya gue itu orang yang kalau denger lagu itu dari musik duluan. Gue nggak peduli sama liriknya, gue kadang nggak tahu penyanyinya apa segala, tapi begitu musiknya enak, gue suka. Nah, lagu-lagu koplo ini, gue suka kalau denger lagi musik yang buat gue goyang, itu tuh pasti gue langsung kayak seru ya lagunya, kok seru ya. Terus pas gue kulik-kulik liriknya, gue cari, ternyata pas dengerin berapa kali, loh kok gue terus. Jadi biasanya kalau gue suka sama lagu satu gitu ya, itu bisa kayak gue ulang-ulang terus. Dalam sehari mungkin bisa 10 kali ya. Jadi kalau gue ada list, ada musik gitu ya, gue listing lagu favorit gue. Kadang-kadang gue bikin list sendiri. Ini lagu favorit gue. Jadi kadang-kadang di perjalanan berangkat kantor gitu ya, gue dengerin lagunya itu lagi. Gitu. Nah, lagu ini tuh lagi gue seneng banget dengerin.
dengerinnya tuh pertama di radio atau dikasih tahu teman atau di YouTube atau di mana? YouTube. Gue denger lagu ini pertama di YouTube. Ketika Oh, lagi rame-ramenya Sobat Ambyar itu kan, ketika searching itu kan pasti kan akan muncul yang relate kan. iya, Nah, terus apa namanya, rekomendasi dari rekomendasi. YouTube ya. Nah, ya, nah, Ya, pas oke. gue klik, gue dengerin kok lagunya enak nih, siapa gitu kan. Gue nggak pernah tahu nih namanya Denny Caknan. Begitu gue lihat, wah anak muda. Nah, di situ ada story-storynya kayak misalnya kayak, wah gue apresiasi nih anak muda, terus dia mau apa ya, mau ngangkat budaya apa Jawa, maksudnya kedaerahan gitu ya, lokal, terus dibikin aransemennya oke banget, dan ternyata liriknya juga oke. Ya udah, gue langsung suka aja sama lagu ini. Oh gitu. Oke, soalnya gini kan zaman dulu kalau gue terpapar dengan sebuah lagu itu dari radio. Kalau zaman sekarang kan Hmm. ya orang dengerin radio ya mungkin orang-orang kayak gue aja gitu. Kalau kayak lu gitu kan yang muda gitu kan, ya milenial tengahan gitu ya, menjelang milenial tua gitu kan ya. Jadi lu dengerinnya kan lain gitu kan, ada YouTube, ada ini makanya. Ternyata benar. Anda mendapatkan terpapar lagu itu pertama kali di YouTube. Nah, Iya. tapi lu main musik gitu kan. Lu main piano. Makanya lu di Dikit. Instagram tuh banyak sekali beberapa lagu cover yang lu mainin di Instagram gitu. Gue ngeliat. Makanya pertanyaannya arahnya ke lagu makanya. Uh, Cuman maksud gue lu bisa cerita sedikit ya, waktu dulu pertama kali lu emang belajar piano dulu atau nyanyi dulu atau gimana waktu lu kecil? Gue belajar, kalau yang literally belajar ya, benar-benar belajar itu gue belajar musik duluan. Hmm. Jadi belajar musik itu kelas 2 SD, gue belajar organ, organ itu elektron, Hmm. itu gue setahun lah, itu basic banget, jadi akhirnya gue tahu lah gimana caranya mainin, apa itu chord C, G, yang dasar-dasar kayak gitu. Terus satu saat, udah tuh, cuma setahun doang. Satu saat, abang gue belajar piano. Nah, karena keuangan keluarga gue yang tidak begitu apa ya hebat gitu ya, dia nggak Piano kayak amat, mahal jadi sih ya akhirnya soalnya. kakak gue doang yang mahal, setengah jam aja udah parah banget kan. Iya, iya. Nah, akhirnya kakak gue yang les, gue nyiri-nyiri ilmunya dari kakak gue, gitu, dari abang gue. Jadi dia main tuh gue ngeliatin, oh kalau kunci C itu jadi ke situ mainnya. Nah, akhirnya gue iseng-iseng sendiri, ngulik. Ya udah, akhirnya gue keterusan sampai sekarang. Cuman buat gue ngiringin aja karena gue suka nyanyi, dan biasanya kalau lagu-lagu karaoke itu kan kuncinya itu tinggi-tinggi. Nah, gue nggak nyampe tuh. Nah, kalau misalkan gue bisa mainin alat musik sendiri kan, gue bisa menyesuaikan tuh key-nya itu dengan suara gue. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk yang ya gue terusin bisa main alat musik kayak gitu. Nah, kalau belajar nyanyinya, benar-benar belajar sanggar itu SMP ke SMA. Jadi peralihan dari SMP ke SMA tuh gue sempat masuk sanggar, gue latihan nyanyi di situ. Gitu. Oke. Nah, ini berarti kalau misalnya lo lagi libur atau gimana itu lo masih bermain-main, ngulik-ngulik gitu kan di organ gitu atau Masih. nyanyi-nyanyi gitu Oh, ya, masih. apalagi kalau dapat lagu yang kayak tadi nih ya, lagu Kartonyo Nomor Janji, jadi begitu nyari di YouTube terus rekomendasi tiba-tiba ada karaoke pianonya gitu ya, gue bisa langsung cari chordnya, gue dengerin, oh kayaknya enak juga ya, terus bisa nih, ya udah gue record, biasanya baru gue posting gitu. Tapi nggak Ini, semua lagu yang gue bikin gue record dan gue posting gitu. ini kalau lagi COVID kayak begini, lu tetap ke kantor kan? Atau Tetap kantor. porsi lu antara ke kantor dengan di rumah itu lebih banyak di rumahnya atau gimana? Sama sih, karena gue 3 hari kerja, 3 hari libur, 3 hari kerja, 3 hari libur gitu. Tuh, 3 hari Jadi libur ya tuh maksudnya 3 hari kerja di rumah gitu kan? Maksudnya bukan libur kan? enggak, 3 hari kerja di kantor, terus 3 hari gue libur, jadi nggak kerja juga di rumah sih. Jadi Oh kayak gitu. hari ini nih gue libur, ya udah libur aja gitu, nggak, karena timnya dibagi dua, ada tim A dan tim B gitu. Oh, I Kalau tim see. A kerja, tim B yang libur, kalau tim B yang kerja, tim A yang libur. Oh, tapi lu siaran pernah dari rumah nggak? Nggak. Pernah dulu awal-awal Oh, awal-awal. pandemi, Hmm. ya itu terus apa dikasih ya untuk mengurangi kepadatan orang di kantor kan. Akhirnya Oke. kita coba siaran dari rumah, berapa lama ya, berapa bulan gitulah, terus akhirnya kita ngelihat kok ya dari kantor juga melihat kayaknya kok nggak ada perubahan yang gimana-gimana signifikan, terus dan malah justru kayak
kita tuh jadi kurang bisa berkreasi kan. Kalau di rumah kan terbatas. Kalau di studio kan gue bisa bikin grafis, gue bikin apa, ada interaksi apa. Tapi kalau di rumah kan susah tuh. Dan kita butuh sources-nya itu lumayan. Kalau di kantor tuh kan kadang-kadang berita itu kan mepet. Nah, mepet-mepet itu kalau rumah itu PR, ngerjain yang gitu. Iya, koneksi dan segala macam. Jadinya hasilnya itu enggak. Nah, hasil programnya itu rundown-nya hasilnya tidak terlalu bagus banget lah buat kita berkreasi. Akhirnya jadi yaudahlah dibalikin aja ke kantor semua. Toh juga nggak di kantor masih proporsinya masih memenuhi syarat sama yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Oke, berarti ini 3 hari di rumah ya kurang lebih lu semakin sering mengulik-ngulik lagu di organ lu begitu ya, kurang lebih, bener nggak? Nggak juga gitu. Karena itu kalau di rumah tuh tuntutannya lebih berat karena kan anak gue sekolah. Jadi punya kewajiban aja untuk yang ya dia sekolah daring, paling gantian sama istri gue. Jadi kalau misalkan kayak ini kan lagi minggu-minggu mau UTS nih, minggu ini tuh dia praktek, minggu depan ujian tulisnya. Nah minggu-minggu ini nih gue ntar pasti bagi tugas kayak semalam tuh gue ngajarin dia yang English, terus istri gue bagian tematik, nanti math-nya siapa kayak gitu. Jadi ganti-gantian aja. Nah, kalau di hari ini gue bangun tetap pagi buat ngedampingin dia sekolah, nanti paling siang-siangan tidur, malam ntar belajar. Jadi kayak ikutan sekolah. Iya. Oke, kalau begitu, untuk mengurangi stres, menemani sekolah anak lo selama libur di rumah. Jadi mungkin lo bisa menyanyikan sedikit lagu Kotonyono ini. Kenapa Kotonyono judulnya? Kartonyono, gue juga nggak tahu sih. Kartonyono, kayaknya lama lokasi apa gimana, gue juga nggak paham sih lagu itu ya. Sebentar, sambil gue kasih lagunya ya, biar agak paham gitu lagunya sih. Gue ini dia lagunya. Dengeran nggak? Dengeran. Lagu itu awalnya piano kayak gini, Mas Bay. Itu lagu-lagu patah hati banget. Menjanjikan. Sebuah lagu patah hati yang menjanjikan. Iya. Kebangetan sambatlah seseorang perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kau kebangetan man. Nah, ini masuk ke arah koplonya nih. Loro hati. Oke. Ambarno karo tanggo latihan. Kira-kira kayak gitulah. Oke. Enggak, lu asli Jawa mana nih? Gua Timur. Oh, Jawa Timur. Lu pernah ini lagu terkenal di mana lo nggak tahu ya? Jawa Timur, Jawa Tengah atau di mana gitu? Gue sih belum ngulik lagi sih Denny Canan ini orang mana. Tapi kalau lagunya kan ini kan lagunya itu background story-nya ya. Kalau kita lihat di video klipnya itu tuh di Ngawi. Ngawi itu adalah Jawa Timur. Yeah. Nah, feeling gue ini orang Jawa Timur. Tapi kalau lihat dari bahasanya lebih ke Jawa Tengah sebenarnya karena dia agak lebih halus. Kalau Jawa Timur tuh bahasa Jawanya lebih kasar. Iya. Gitu. Berarti ya kalau misalnya ini benar-benar populer di Jawa Timur begitu ya, pasti lo kayak naik angkot gitu pasti denger dong ya lagu itu, pasti diputer di mana-mana gitu kan, intinya kayak gitu ya. Soalnya gue inget banget kalau di daerah tuh ya, tapi jenis musik koplo itu apa ya, kayaknya nggak terlalu universal gitu dari barat Indonesia sampai timur Indonesia. Karena kalau tekno pantura tuh itu dari barat sampai timur, percaya nggak lo? Karena setiap kali gue naik, karena kan gue kalau misalnya pas gue liputan zaman dulu tuh kan gue ke beberapa daerah di Jakarta, di Indonesia, di mana? Ada yang di barat, di Aceh, di macam-macam lah ya. Terus gue ke Sulawesi, tuh gue nyewa mobil gitu kan, gue nyewa driver. Nah, drivernya itu pasti pasang lagu-lagu tekno pantura. Iya. Gue nggak pernah, seingat gue tuh gue nggak pernah denger yang se-universal lagu tekno pantura. Kalau misalnya dari
kalau buat jadi apa ya lagu anthem driver gitu lah. Apa namanya? Ini mungkin ke arah campur sari gitu kali ya. Campur Iya. sari itu kan lebih ke Jawa Tengah kan. Lebih ke Jawa Tengah. Jadi kalau ke timur sama ke barat mungkin di panturannya ya kalau pantura kan ya udahlah pesisir gitu kan. Tapi kalau si campur sari ini kan si almarhum Didi Kempot gitu ya. Ini kan lebih ke Jawa Tengah, lebih ke Jawa Tengah gitu. Iya, Jadi ya bukan di pesisir begitulah intinya gitu ya. Bukan di pesisir. Jadi, kalau pesisir kan ke musiknya, kalau liriknya kan terserah ya dia mau di Jawa Barat pesisirnya bahasanya juga Sunda kan, lebih karena Sunda, Cirebonan, Indramayu. Terus kalau di Jawa Tengah pesisirnya kan lebih ke Pekalongan, Tegal, artinya lebih di Napak. Timur beda lagi tuh pasti kan. Tapi secara musik dia hampir sama. Tapi kalau campur sari sih menurut gue ya, campur sari lebih ke Jawa Tengah, liriknya juga lebih ke Jawa Tengah sih. Jadi mungkin dia akhirnya nggak terlalu membumi. Yang gue inget tuh Tekno Pantura tuh nggak, gue di Aceh lagunya sama. Terus gue pindah kemana gitu ya, ke Sulawesi, lagunya sama juga. Ini gimana sih? Kenapa? Itu gue juga ngalamin. Driver mobil-mobil sewaan rental itu emang musiknya pakai itu kan, mereka pakai flash disk kan, colok. Aku tuh kadang-kadang tuh bikin gue kayak kok gue jadi makin pusing ya. Mereka kenceng banget, bung. Luar biasa sih, luar biasa. Oke, baiklah. Kalau begitu, masuk ke pertanyaan kedua. Lagu bersejarah favorit. Lagu bersejarah. Maksudnya yang paling berkesan gitu. Oh. Ketika lo menjalani satu fase baru dalam hidup misalnya. Oh, oke. Ya, kalau story itu, oke, baiklah. Ini lagunya Keith Martin, Because of You. Ini lagu, menurut gue lagunya simple. Ngena banget kan. Because of you, my heart, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Jadi liriknya sih keren gitu. Jadi kayak mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada pasangan kita karena cinta yang dia bawa bikin kita jadi lebih baik, kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya lagu pengen gue nyanyiin waktu gue nikah. Gue udah latihan gitu ya. Gue pengen banget sih kan nikah gitu ya, pengen sesuatu yang berbeda. Gue pengen nyanyi lagu ini plus gue mainin pianonya di acara resepsi. Itu rencananya kayak gitu tuh. Gue udah ngomong tuh sama pemain musiknya. Gue bilang, nanti gue mau main ini ya. Gue udah rehearse sore-sore gitu ya. Gue pengen bikin surprise lah ke istri gue waktu itu. Gue udah bilang juga sama MC-nya. Cuma akhirnya batal. Sayang sekali batal. Batal cuman berapa? Gara-gara tabunya nggak habis-habis, cuy. Gue nggak enak ngedistract-nya gitu kan. Kok di praktek tabu kagak habis-habis ya? Terus gue kayak, guanya dan gue mau koordinasi sama si MC itu jauh banget gitu. Jadi posisinya tuh jauh banget. Jadi akhirnya gue yang, yaudah dah, nggak jadi deh. Akhirnya itu buku, kan gue udah nyiapin bukunya gitu ya. Karena kan gue harus ngelihat bukunya gitu. Itu buku ke bawah sama pemain musiknya. Karena setelah acara kelar tuh udah masing-masing aja nggak ada ini. Jadi gue sempat menyanyikan itu akhirnya setelah acara selesai, si video dokumentasinya itu nyamperin gue, masih gue di pelaminan gitu kan, terus ngasih ya, ayo dong ucap biasa lah record soal apa namanya, record inilah tanggapan gitu segala macam. Nah di situ gue ngaku kalau gue tuh sebenarnya pengen nyanyiin lagu apa, ya udah akhirnya gue nyanyi di situ sepotong gitu. Jadi ya agak-agak terbayarkan sedikit lah gitu. Oke. Sejarahnya. Baiklah kalau begitu kita langsung saja ke, kalau misalnya ini kan ada urusan sama cinta nih. Bagaimana dengan lagu cinta favorit? Cinta favorit tuh gue suka banget sama, kalau lagu cinta itu kan cowok cewek gitu ya. Nah, gue suka banget sama lagu-lagu yang duet-duet. Apalagi kalau misalkan penyanyi duetnya ini favorit gue banget.
ini lagunya Afgan sama Raisa, yang Percayalah. Yang sebenarnya sih lagunya gue lupa. Yang Percayalah, pokoknya gitulah. Gue kan itu lagunya. Lagu lain, itu lagi lain. Pokoknya lagu ini tuh gue suka banget karena ya itu tadi, Afgannya gue favorit, Raisanya gue favorit. Menurut gue lagu mereka, suara mereka berdua itu kawin banget. Jadi tipikalnya hampir sama kan, suara mereka tuh hampir sama, terus lagi ngetop-ngetopnya, dan di lagu itu pecahan suaranya, aransemennya itu menurut gue oke banget. Jadi gue suka sama lagu itu, dan sampai sekarang kalau misalkan gue lagi suka lagu duet, biasanya gue putar-putar lagu itu. Oke. Terus kalau lagu yang bikin lo apa ya? Lagu yang lo suka dengerin ketika lo lagi kesel gitu atau lagi marah gitu. Untuk memberi lo semangat gitu mungkin. Lagi marah. Lagi bebel gitu ya. Iya, Lagi bebel tuh. Sebenarnya lagunya Afgan itu juga ada yang bagus. Gue suka adalah lagu Jalan Terus. Jalan Terus lagunya itu lagunya sih kalau dari liriknya itu ceritanya itu soal pasangan yang nggak direstui, terus tapi mereka tetap ngotot pengen bahwa ya udah ini kan cinta berdua, ini jalanin aja, mau yang lain mau ngomong apa bodo amat, karena kita yang punya mimpi, kita yang punya cinta, kita yang punya story, jalanin aja terus gitu. Jadi kayak menggambarkan kebebelan deh. Jadi kalau misalkan kita punya kepengenan, kadang-kadang kita boleh lah ya cari-cari pendapat orang, gimana sih menurut lo gitu kali ya. Terus tapi ya tetap kan hasil akhir keputusan ada di diri kita kan. Jadi ya if you say yes ya go ahead gitu. Jalan aja terus gitu lagunya. Okay. Dan kebetulan lagu ini enak sih. Aransemennya tuh grande gitu menurut gue. Jadi gue suka. Agak nggak nyambung sih sebenarnya antara kesel ini lagunya cinta banget ya. Cuman kalau dilihat dari pesannya, kalau mau agak disangkut-sangkutin sih kayaknya bisa sih lagu ini. Udah jalan aja terus. Okay. Kita jalan terus. Itulah pokoknya. Oke, terus kalau lagu barat, vokalis barat yang favorit lo apa? Siapa? Gua suka banget sama Michael Bublé. Gue suka sama Michael Bublé sampai saking sukanya itu gue pernah bilang bahwa one day ini kalau orang sampai ke Jakarta, ke Indonesia lah minimal ke Indonesia, gue akan nonton konsernya. Dan alhamdulillah waktu itu dia ke Jakarta konser. Gue datang, gue nonton. Walaupun dapatnya paling belakang, tapi gue dengerin dari jauh aja udah seneng banget. Karena ini tuh apa ya? Kan sebenarnya kalau zaman-zaman dulu tuh ya, kalau penyanyi itu kan cowok itu pasti suaranya suara tinggi-tinggi. Siapa? Ari Lasso. Siapa lagi ya? Pokoknya penyanyi cowok itu kebanyakan suaranya tenor. Suara-suaranya tinggi-tinggi. Sementara gue itu tipikal suara bariton. Rada berat, ya. Berat. Nah, kalau nyanyiin lagu mereka, gue semati. Gue tuh di kampus pernah ikut lomba Bintang Pop UI waktu di kampus. Pilihan lagunya itu tuh lagu-lagu yang tinggi-tinggi banget, parah. Dan waktu itu gue dapet lagu Ari Lasso, Hampa. Itu setengah mati, parah banget lagunya tuh. Range-nya panjang banget, dari di awal tuh lagunya rendah, tapi begitu ref itu tinggi banget nadanya. Walaupun udah gue turunin nada dasarnya, tetap aja. Dan waktu itu pas gue lomba final, gue lagi sakit tenggorokan juga, lagi radang gitu. Aduh, itu tuh bener perjuangan. Gue sempat inget banget waktu lomba itu, banyak orang-orang yang lagi nonton gue tuh mukanya gini. Bukan sedih karena gue nyanyi, lagunya menarik gitu. Sedih karena suara lo kok hancur. Jadi karena mereka kasihan gitu, kok lu suaranya perjuangan banget ya nyanyinya gitu. Enggak, tapi kan kalau Michael Bublé kan nggak tinggi, ya kan? Ya, karena dia suaranya bariton kan. Tapi juga dia bisa dan range-nya dia bagus sih, tinggi sampai rendah. Tapi dan tipikalnya tuh suara-suara orang-orang suara paduan suara gitu loh. Dan itu kan gue mungkin dulu karena basicnya paduan suara ya. Jadi suaranya tuh bukan suara-suara yang
pop gitu loh, bukan suara ngepop yang gitu-gitu. Tapi gue lagu suara-suara bulat. Nah, si Buble ini dia tipikal gitu, tapi ketika dia nyanyi pop enak gitu, musiknya dapet dan gayanya dia seru kan, dan stage act-nya dia tuh kan pakai jazz rapi gitu. Jadi aja gitu. Jadi makanya gue favorit banget sama si Buble ini. Oh, berarti lagu favorit lo apa? Si Michael Bublé? Home. Kayak gimana? Kalau lagu andalan, kalau lagi kangen ya. Kalau kangen, misalnya gue pernah lagi pas gue tugas ke Amerika, itu kan gue 8 hari ya, sendirian, benar-benar sendirian. Itu nggak ada temen, nggak ada, cuma benar sendirian, nggak ada yang diajak ngobrol gitu. Lagu ini nih kayak bikin gue ngerasa lebih semangat aja sih. Si Home ini lagunya tuh kan Another summer day, come away. Itu ya. Emang ini kan lagunya juga ceritanya kan tentang dia yang banyak muter tour, terus dia kangen sama rumahnya dia, kangen sama kekasihnya gitu kan. Jadi kapan ya gue bisa pulang? Karena walaupun gue pergi kemanapun, walaupun gue ketemu orang, walaupun gue kerja dengan apa yang gue rasain senengin gitu, tapi ketika kita di posisi kangen, ya kayaknya ya pengen pulang aja, karena di rumah itu kayak bener-bener semuanya itu dapet gitu. Oke. Apa namanya, kalau misalnya ini apa ya, kalau si Buble itu kan sebenarnya lagu-lagunya tuh yang banyak cinta juga ya, kayak misalnya tapi nggak ada yang benar-benar mellow begitu, yang benar-benar sedih gitu lagunya, walaupun masih ada hubungan sama cinta juga gitu. Nah, lagu cinta sedih favorit lo apa? Lagu cinta sedih itu Yang ya, ini ada gue inget, gue punya ininya. Ini lagunya gue nggak tahu sih siapa mereka gitu ya, tapi waktu itu gue nemu aja namanya, grupnya tuh Bandaneira. Kayak suatu tempat ya, Bandaneira. Judulnya itu Sampai Jadi Debu. Kenapa gue suka lagu ini? Karena lagu ini tuh nih, ini gue senang dengerinnya sambil merem, terus kayak hujan rintik-rintik gitu. Entah mana ya bagian ini nih, bagian nih. Nih di bagian refnya ya. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Jadi lagunya tuh kayak harapan sepasang kekasih yang pengennya tuh hidup semati, cinta hidup semati. Jadi kalau nanti misalkan gue harus mencintai lo tuh sampai benar-benar jadi debu, masing-masing satu ya kayak till death apart gitu ya. Iya. Till death do us part. Ya, oke. Kalau nikah, kalau meninggal, gue nanti pengennya tetap sebelahan sama lo, bahkan liangnya pengennya sebelahan gitu. Ini lagunya dalam sih menurut gue. Dan lagi-lagi iringan cuman minimalis piano doang, suaranya juga sebenarnya kalau secara suara biasa ya, unik sih suara mereka berdua ini, tapi kayak dengerin tuh enak aja gitu, dayu-dayu gitu. Ini lagu-lagu yang gue suka sih. Kalau di galau, Lo pernah sampai nangis gitu nggak sih dengerin lagu ini?
Jarang sih sampai gitu, kecuali kalau emang kondisi hati gue yang lagi pas galau banget ya. Tapi kalau gue kan mencoba manage diri gue untuk yang tidak terlalu down, tidak terlalu high, benar-benar di tengah-tengah biar kita kontrolnya enak. Tapi lagu-lagu gini nih seneng aja gue dengerin kalau misalkan pas lagi cuma kalau lagi kayak gini nih ya, tiba-tiba terus pengen rebahan aja di kamar, terus gue dengerin lagu itu sambil merem, itu udah buat gue udah kayak refreshing aja. Jadi nggak harus gue nungguin gue seneng, terus gue dengerin lagu itu, nggak. Gue lagi pengen denger lagu itu, dan itu tadi karena gue suka lagu itu dari musiknya dulu. Kalau musiknya menurut gue kena, gue mau dengerin 5 kali, gue puter-puter terus sambil gue merem juga akan seneng aja. Terus itu tadi kan sedih ya, yang rada apa ya, yang bikin semangat kita jadi naik kembali. Jadi lagu favorit apa yang lagu inspiratif favorit lu apa? Lagi-lagi karena musiknya, dan kalau ini karena liriknya sih. You Raise Me Up-nya Josh Groban. Lagi-lagi nih karena gue suka Josh Groban-nya, dia tipikal suara-suara bariton gitu kan, suaranya kan suara cowok banget ya, timbrenya timbre cowok banget, terus liriknya juga oke kan. You raise me up so I can stand on mountain, you raise me up to walk on stormy seas, I am strong when I am on your shoulder, you raise me up to more than I can be. Ini rada membingungkan sebenarnya Josh Groban gitu. Kalau misalnya dibilang dia suaranya tinggi, dia bariton sebenarnya jatuhnya, ya nggak sih? Iya, timbrenya sih. Cuman powerful banget. Powerful banget sampai jadi kayaknya kesannya kayak tinggi banget gitu loh. Gimana ya jadinya? Ya. Itu ada kategori sendiri nggak sih sebenarnya kalau di musik? Sebenarnya itu dia bariton atas kayaknya ya. Bariton atas. Ya, oke. Kita salah lagi kan ada sopran 1, sopran 2. Nah, mungkin dia tipikalnya bariton atas yang bisa nyampe ke tenor juga. Nah, ketika lagu tinggi ini dia bisa reach ke nada-nada itu. Nah, gue pun pakai key-nya dia, gue nggak. Gue bakalan ngotot banget sih, karena kan dia ada naik nada lagi kan di tengah-tengah itu ada nadanya naik lagi. Jadi gue harus turunin lagi tuh. Kalau misalkan mau main sendiri, nyanyi sendiri tuh, gue biasanya key-nya gue turunin dari lagu aslinya. Oke. Terus ya itu udah barat ya. Kalau misalnya lagu Indonesia sepanjang masa buat lo, lagu siapa? Kahitna. Ya, jeng. Gue ngefans banget sama Kahitna. Gue kesel banget sama tuh lagu, soalnya dari SMA gitu ya. Setiap kali gue nyanyi kayak gitu, cewek-cewek itu yang rada menyebalkan gitu. Makasih. Pengen gue sentil. Berasa cantik sedunia gitu ya. Tapi lagunya Kahitna, lagunya Yofi itu emang luar biasa. Kalau pada intinya sih sebenarnya Yofi Widiantonya sih. Gue salut sama beliau gitu ya. Akhirnya sempat ketemu satu project bareng waktu itu, sempat dia kemarin ada lagu Ruang Tengah gitu kan. Itu menurut gue emang dia tuh luar biasa sih, tangannya dia iseng doang gitu mainin bisa jadi lagu gitu kan. Berapa kali gue nonton konsernya Kahitna, yang selalu ada games-nya, dia nantangin. Ayo dari penonton, lu kasih gue beberapa kata, terus habis itu nanti sama dia dirangkai jadi satu lagu. Dan itu lagunya kece, dan itu kece banget. Gue berapa kali nonton Kahitna ya? Beberapa kali lah. Nah, kebetulan istri gue juga suka Kahitna. Dan pernah gue bawa anak gue, waktu itu anak gue masih umur 3 tahun atau 4 tahun gitu. Gara-gara abis nonton konser Kahitna itu bertiga, anak gue itu akhirnya suka sama satu lagunya Kahitna, dan itu diputer-puter terus sama dia kalau kita lagi naik mobil. Dan dia jadi suka, tapi kesini-sininya sih akhirnya dia sukanya tetap Blackpink lah, ya anak-anak sekarang ya, K-pop gitu. Nah, kalau gue sama istri gue Kahitna suka banget. Jadi bahkan kalau misalkan dia lagi konser tuh kayak kita harus nonton. Bahkan waktu itu ada acara di Senayan gitu ya, kita nonton berdua gitu, ya udah semua lagunya tuh dia mainin, kita bisa nyanyi gitu. Kahitna tuh deh, paling.
Lagu favorit lo apa tapi? Lagu favorit lo? Kalau Kahitna lagu favorit mau banyak ya. Kayaknya hampir semua bisa jadi favorit. Dari sekian banyak satu aja. Apa ya? Mantan Terindah mungkin oke ya. Mantan Terindah itu Mantan Terindah. nyanyi lagi sama Raisa kan, nyanyi lagi sama Raisa. Terus juga enak. Terus apa ya? Kayak ini apa? Gue tuh dulu suka waktu kuliah tuh suka sama lagunya Kahitna yang oh jauh sekali rumahmu, kangen rindu, na 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 na. Itu kalau nggak salah jauh sekali rumahmu apa gitu. Gara-garanya dulu gebetan gue rumahnya jauh banget. Jadi lagu itu relate banget gitu ya. Karena gue suka nyanyiin lagu itu. Ya, tapi emang lagu atau musik itu secara umum ya tadi udah total 8 lagu lah ya yang kita sudah kita bahas. Oh iya benar udah ya. Iya, tapi memang namanya lagu atau musik itu memang selalu mendampingi kita di berbagai fase dalam kehidupan kita ya nggak sih sebenarnya. Jadi satu lagu tuh punya cerita sendiri di kehidupan kita. Nah makanya kalau menurut gua apakah kalau ditanya itu mencipta lagu itu penting atau enggak? Dia merepresentasikan hidup kita gitu loh. Jadi maksudnya di tengah COVID kayak begini banyak musisi yang kesulitan dan segala macam ya memang senang juga sih ngelihat ada banyak konser-konser online gitu ya yang benar kebantu. Tapi ya mudah-mudahan cepat berakhir dan teman-teman musik di luar sana biar banyak konser yang bisa didatengin, terus kita bisa refreshing gitu. Karena kalau live music itu buat gue beda ya, dengerin live music sama lagu kita dengerin di earphone gitu. Beda banget. Karena kalau di earphone itu kan, ya udah lo sampai bisa hafal, ibaratnya ketukannya, sampai improvisasinya lo bisa hafal. Tapi ketika live music, feel-nya tuh beda. Feel-nya tuh beda, kita bisa loncat-loncat di situ, kita bisa teriak, bener-bener nyanyiinnya teriak, terus kadang-kadang pakai penghayatan, bisa kayak, itu sih yang dikangenin kalau urusan musik terus dan di saat pandemi kayak gini. Aduh, moga-moga bener-bener harus selesai, segera selesai. Oke. Baiklah. Untuk penutup mungkin lo ada satu lagu yang pengen lo nyanyikan gitu. Aduh, apa ya? Apa ya? Gue lagu Kartonyono tadi aja kali ya. Boleh. Favorit lagu itu ya. Coba gue cariin yang ini yang versi pianonya nih. Ya Allah, kawan ya, saya mainnya yang gratisan. Jadi jadi ada iklan. Beneran ya? Ini sebenarnya juga agak ketinggian sih buat gue. Gue harus turunin satu nada kalau bisa gue main sendiri. Cuman ya sudah lah ya. Buat Mas Bayu. Kau kebangetan sambat belas rauno perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu, kau kebangetan loro ati iki tambarno karo kanggo latihan. Sok wes oleh gantimu, wes rakajo aku, mergo wes tau jeru, biyen aku jek betah, suwe-suwe wekah. Nuruti kekarepanmu sansaya bubrah, biyen wes tak wanti-wanti ojo ngasih lali,
tapi kenyataannya pergi. Kartonya noneng ngawi medot janjimu, Ambro jagaku nuruti angan-anganmu. Sakabeane wis tak turuti, tapi malah nglenjani. Budalo malah tak duduhi talane. Metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wang sepianmu sing marai ati tambah bebani. Yeah, thank you, brother Dharma, Dejati the Dharma. Oh my god, suara lu yang dahsyat. Baiklah, thank you banget udah kasih kesempatan gue untuk ngobrol-ngobrol dengan lu, membahas tentang lagu-lagu favorit lu sepanjang masa dan cerita-cerita di balik lagu-lagu tersebut. Nanti kalau misalnya ada topik-topik lain yang menarik, nanti gue akan kontak lagi, oke? Thank you. Oke. Selamat Thank you, sukses Mas Bas. Selamat liburan, sama-sama. Dadah.